Banyak orang ketika sudah lansia atau mendekati lansia, kemudian cek lab mengalami penurunan fungsi ginjal, berpikir kalau itu hal yang wajar. Padahal sebenarnya tidak. Tapi kenapa kok dialami oleh banyak orang? Saya akan jelaskan setelah yang satu ini. Jangan remehkan gula darah yang tinggi karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain. Gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis. Kalau kamu sudah nggak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula, kemudian gula darahnya masih tinggi, itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari. Masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah, tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu. Karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda. Pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami. Dan Healthy Cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat karena Healthy Cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal Healthy Cook, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya @healthycookstore atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Halo sobat sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas mengenai 3 kesalahan fatal yang dilakukan oleh lansia yang bikin penurunan fungsi ginjal. Nah, salah satu masalah kesehatan yang biasanya dipikir, wah ini tidak ada jalan keluarnya. Ya kalau udah fungsi ginjalnya menurun ya mau apa lagi, apalagi sudah usia. Nah, kali ini saya ingin bahas bahwa penurunan fungsi ginjal di orang yang sudah mengalami lanjut usia itu bukan hal yang wajar. Tapi seringkali karena kita tidak sadar melakukan kesalahan-kesalahan. Apalagi ini adalah hal-hal yang seringkali dianjurkan. Pertama, yang ingin saya klarifikasi dulu di sini adalah apa? Banyak pandangan-pandangan umum mengenai lansia yang perlu kita luruskan. Yang pertama adalah wajar minum obat kalau sudah tua. Ya biasanya obat hipertensi, obat kolesterol, obat asam urat. Ya wajar lah dok, namanya juga udah tua. Lansia itu kan biasanya kategorinya 60 tahun ke atas ya. Apalagi kalau usianya sekarang 40-an ya, udah merasa tua, kemudian udah minum obat-obatan, ya udah wajar lah. Seringkali seperti itu. Yang kedua adalah energinya menurun dan mudah lelah. Nah ini juga ya wajar lah udah tua. Yang ketiga adalah tidur lebih pendek. Nah ini juga seringkali dianggap wajar. Yang keempat adalah sering nyeri sendi dan lemah otot. Nah itu siapa tuh ya? Udah mulai usia-usia uzur ya, kemudian sering mengalami hal seperti ini dan berpikir bahwa itu wajar. Yang terakhir adalah metabolismenya menurun karena usia. Ya ini adalah hal yang paling sering dikatakan dan paling sering saya dengar ya dari pasien. Ya metabolismenya udah turun dok, udah karena usianya udah 40, 50, 60 gitu. Nah padahal ini bukan hal-hal yang perlu kita normalisasi. Nah, saran hidup sehat untuk lansia atau mungkin beberapa pasien yang sudah lansia kemudian merasa hidup sehat seringkali mendapat saran-saran seperti ini. Pertama adalah kurangi asupan protein, terutama hewani. Ya, udah tua nih, ya udah mulai usia. Kurangin asupan proteinnya, bahaya buat ginjal kalau terlalu banyak konsumsi protein. Makan protein ya yang nabati aja lah, yang lebih sehat. Kemudian yang kedua adalah kurangi lemak dan kolesterol. Ini sekali lagi ada hubungannya dengan yang pertama tadi karena protein hewani seringkali dikatakan tinggi lemak, tinggi kolesterol. Nah, makanya hindari protein hewani, makan protein nabati, kurangin minyak-minyak ya, kemudian kurangin segala sesuatu yang tinggi kolesterol. Yang ketiga adalah hindari yang manis-manis gitu. Saya udah hindarin yang manis-manis dok, nggak pernah minum es teh manis, nggak pernah minum es teler, nggak pernah minum es doger gitu ya. Pokoknya saya hindarin yang manis-manis deh. Nah, saya makannya yang tawar-tawar, minum yang tawar-tawar. Kemudian makan sedikit tapi sering. Nah ini juga seringkali dianjurkan oleh lansia ya karena kapasitas lambungnya udah menurun, makanya dikit-dikit aja tapi sering. Yang kemudian yang kelima adalah makan serba kukusan, karena udah nggak makan yang goreng-goreng, semuanya serba kukus. Ubi kukus, kemudian ketela kukus, singkong kukus, pisang rebus gitu ya. Pokoknya semuanya serba kukus, serba rebus. Nah kemudian juga jangan olahraga berat, bahaya udah tua, nanti cedera, patah tulang dan lain-lain. Jadi ya jangan olahraga berat lah, olahraganya yang ringan-ringan aja.
aja. Nah, itu yang seringkali disarankan seperti itu. Ya, kalau Sobat Sehat punya saran-saran lain biasanya yang terkait dengan lansia boleh tulis di kolom komen. Nah, dampaknya apa? Ya, untuk orang-orang terutama yang sudah lansia ya, melakukan hal-hal yang seperti tadi itu. Pertama, ingatannya makin menurun. Ya, terjadi penurunan fungsi kognitif. Nah, tadi saya jelaskan kenapa. Kemudian terjadi gangguan penglihatan. Nah, ini pun sebetulnya tidak normal ya. Kalau kita mengalami gangguan penglihatan, penurunan masih oke, tapi kalau gangguan penglihatan yang terlalu ekstrim itu tidak normal. Kemudian tensinya meningkat. Nah, wajar dok kalau udah tua tensinya meningkat. Ya, itu seringkali juga normalisasinya seperti itu. Yang keempat adalah kepadatan tulangnya menurun atau yang kita sebut osteopenia. Nah, kemudian kalau terus berkelanjutan bisa menyebabkan yang namanya osteoporosis. Penyumbatan pembuluh darah. Nah, ini juga dianggap normal kalau udah tua. Kemudian aneurisma otak ya. Nah, kemudian itu terjadi penipisan di pembuluh darah otak yang menyebabkan terjadi gelembung di otak, kemudian mudah pecah, mengalami stroke. Itu yang kita sebut namanya aneurisma otak. Itu adalah salah satu dampaknya. Dan juga ya, ini yang ingin saya bahas di sini terutama adalah terjadi penurunan fungsi ginjal atau fungsi ginjalnya menurun untuk orang tua lansia yang melakukan pola hidup seperti yang tadi itu. Penyebabnya apa sih? Kalau kita katakan penurunan fungsi ginjal, tentu penyebabnya banyak. Tapi di sini yang ingin saya bahas adalah 3 penyebab terbesar terjadinya penurunan fungsi ginjal. Yang pertama adalah hiperinsulinemia. Ya, jadi hiperinsulinemia itu awalnya gula darahnya belum tinggi, tapi insulinnya tinggi dulu secara terus-menerus. Kemudian ketika insulinnya tinggi terus-menerus, terjadi yang namanya resistensi insulin yang kemudian menyebabkan gula darahnya tinggi. Nah, tapi untuk orang-orang yang belum mengalami gula darah tinggi, ini juga bisa terjadi penurunan fungsi ginjal jika sudah mengalami hiperinsulinemia. Yang kedua adalah hipertensi kronis. Jadi terjadi peningkatan tekanan darah secara terus-menerus atau juga bisa terjadi peningkatan tekanan darah yang fluktuatif, naik turun seperti itu. Yang ketiga adalah penggunaan obat-obat golongan NSAID terutama ya, juga obat-obat yang lain juga bisa untuk jangka panjang. Nah, ini semuanya disebut gangguan metabolik atau sindrom metabolik. Nah, itu yang paling besar menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Nah, sebetulnya ya tubuh kita itu kan punya kemampuan ya untuk meregulasi, untuk mengatur. Kita punya kesehatan, kita punya organ-organ. Itu sebabnya kenapa kalau kita luka kita bisa sembuh sendiri. Kalau kita sakit kena virus kita juga sebetulnya bisa sembuh sendiri karena itu adalah self-limiting disease. Nah, tapi kenapa penyebabnya? Ya, ketika kita sudah tua kemudian kita mengalami penurunan fungsi itu. Apakah karena memang itu sudah wajar? Nah, jawabannya tidak. Tapi karena apa? Tapi karena kita punya homeostasis tubuh itu terganggu. Ya, nah jadi ingin saya bawa suatu term baru di sini ya, mungkin kalau beberapa orang menganggap ini term yang baru ya, namanya adalah homeostasis. Homeostasis itu kalau saya ibaratkan sebagai suatu scaffold. Tahu scaffold ya, untuk penstabil tegangan. Nah, buat yang di rumahnya punya scaffold tuh ya, terutama kalau yang alat-alat elektronik yang punya tegangan yang cukup tinggi biasanya dipasang scaffold. Nah, scaffold itu tujuannya untuk apa? Untuk menyeimbangkan tegangan. Kalau tegangannya terlalu tinggi diturunkan, kalau tegangannya terlalu rendah ditingkatkan gitu ya, supaya stabil, supaya alat elektroniknya nggak gampang rusak. Sama di dalam tubuh kita juga seperti itu. Homeostasis itu sifatnya seperti penstabil, penyeimbang di dalam tubuh kita. Nah, mengatur apa aja? Mengatur rasa lapar, rasa kenyang, ya itu diatur oleh homeostasis tubuh kita. Yang mengatur adalah kita punya hormon. Biasanya seperti itu yang paling sering. Kemudian rasa tenang, rasa cemas, ya itu juga diatur oleh kita punya yang namanya neurotransmitter. Kemudian imunitas kita, ya itu juga diatur oleh homeostasis kita. Tekanan darah, gula darah, itu semua ada pengaturnya di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita mengalami penurunan fungsi, salah satunya penurunan fungsi ginjal, tentu jawabannya karena apa? Karena terjadi gangguan homeostasis
tubuh, keseimbangan tubuh kita mengalami gangguan yang menyebabkan yang tadi ya, hiperinsulinemia, kemudian hipertensi kronis, kemudian ya banyak hal-hal yang menyebabkan fungsi ginjal kita menurun. Kesalahan ya yang seringkali tidak kita sadari apalagi yang disarankan, nah itulah yang menyebabkan homeostasis tubuh kita terganggu. Di sini saya ingin jelaskan 3 kesalahan yang fatal. Sebetulnya bukan cuma 3 ya, tapi yang ingin saya bahas adalah kesalahan yang paling besar, yang paling sering disarankan adalah 3 kesalahan ini. Yang pertama adalah mengurangi lemak dan protein. Ya, jadi kalau orang disuruh kurangin lemak, disuruh kurang protein, akhirnya apa? Akhirnya tubuhnya akan mengalami kompensasi yang lain. Di mana? Karena apa? Halo Sobat Sehat, ada kabar baik nih buat Sobat Sehat yang ingin mendapatkan konten eksklusif dari SB30 Health karena sekarang kami punya WhatsApp channel. Nah, cara joinnya bisa klik link di bawah ini dan sampai jumpa di sana. Lemak dan protein itu sebenarnya punya peran dalam tubuh kita. Ya, protein itu salah satu makronutrien yang paling mengenyangkan sebetulnya. Ya, butuh waktu dan energi yang lebih banyak untuk dicerna. Ya, sehingga perut kita bisa terasa penuh lebih lama. Sedangkan lemak ya itu punya efek, dia punya peran untuk memperlambat pengosongan lambung dan memicu pelepasan hormon kenyang yang kuat ke otak kita. Nah, kalau kita ngurangin lemak dan protein, tentu tubuh kita akan memberikan kompensasi yang lain ya. Yang pertama apa kompensasinya? Hilangnya sinyal puas. Ya, jadi bukan hanya kenyang tapi puas. Nah, kalau kita tidak puas, akhirnya apa? Kita cenderungnya makan terus. Itu ya, karena apa? Karena ketika kita lemak dan protein itu kita kurangin, ya ini akan membuat hormon atau yang namanya neurotransmitter kita juga itu mengurangi yang namanya cholecystokinin dan peptide YY ya. Ini adalah 2 neurotransmitter di dalam tubuh kita yang memberikan respon rasa puas. Nah, jadi kalau kita tidak makan protein, kita kurangin protein atau lemak secara berlebihan, 2 neurotransmitter ini juga akan berkurang jumlahnya, kemudian kita akan makan karbohidrat lebih banyak sebagai kompensasinya. Nah, artinya apa? Kita akan terjebak dalam roller coaster gula darah. Gula darahnya naik, turun seperti itu ya. Nah, ini kita yang namanya roller coaster gula darah ini akan memicu yang namanya adalah resistensi insulin dan gangguan metabolik yang lain. Karena kita punya insulin yang naik terus-menerus, terjadi yang namanya resistensi insulin. Di mana ini menyebabkan hipertensi, kemudian gagal ginjal kronis, arteriosklerosis ya, penyumbatan pembuluh darah, stroke, kemudian Alzheimer, bahkan bisa memicu yang namanya kanker. Nah, karena kita mengalami roller coaster gula darah yang menyebabkan resistensi insulin dan gangguan metabolik yang lain. Nah, itu hanya dari kita mengurangi dampak, kita mengurangi protein dan lemak secara berlebihan. Di sini saya bawakan satu studi. Jadi studi ini mengukur perilaku orang-orang tua ketika mereka itu banyak makan karbohidrat pada waktu mereka sarapan. Ini bisa menurunkan yang namanya adalah fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu fungsi otak ya, kemampuan berpikir dan lain-lain pada orang-orang yang sudah lansia ketika mereka itu melakukan diet tinggi karbohidrat pada waktu mereka sarapan. Kemudian kesalahan yang kedua adalah makan sering dengan porsi kecil. Ya, jadi kalau selama ini banyak kita disarankan makan sering porsi kecil lebih baik daripada kita makan langsung dengan porsi yang besar. Nah, tentu dalam arti ketika kita melakukan ini terus-menerus, ini juga bisa menyebabkan kompensasi di dalam tubuh kita. Pertama adalah ini dapat memicu dan memperburuk resistensi insulin. Ya, jadi yang sebelumnya tidak ada bisa mengalami resistensi insulin karena tadi ingat ya yang namanya roller coaster gula darah itu gula darah kita naik terus-menerus setiap kali kita makan menyebabkan resistensi insulin. Yang sudah ada makin buruk resistensi insulinnya. Yang kedua adalah justru ini bisa menghalangi proses pembakaran lemak. Ya, terutama untuk orang-orang yang sudah punya cadangan lemak berlebih. Tentu dalam arti insulinnya yang terus-menerus meningkat itu menghalangi kita untuk membakar lemak di dalam tubuh karena memang peran insulin itu bisa di dalam tubuh kita untuk menyimpan lemak. Yang ketiga,
ini justru akan menurunkan kualitas pencernaan. Nah, banyak orang makan sering porsi kecil. Alasannya karena apa? Alasannya karena punya masalah asam lambung. Sering kita punya masalah MAH. Tapi justru kebalikannya, kalau kalian makan dengan porsi kecil tapi sering, justru ini yang akan menurunkan kerja MMC. Apa MMC itu, Dok? Itu adalah Migrating Motor Complex. Ini agen yang tugasnya sapu-sapu, bersih-bersih di dalam usus kita. Nah, jadi kalau kita makan terus, MMC ini nggak kerja, karena MMC ini, Migrating Motor Complex ini, bekerja pada waktu kita tidak makan. Justru, ya kalau kita makan terus, ini nggak bisa bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, pH asam lambung kita itu dipakai terus, ya akhirnya kurang berkualitas. Padahal untuk kita bisa mencerna makanan yang optimal, kita perlu pH asam lambung yang sangat asam, yang berkualitas. Nah, makanya saya selalu sarankan ya, bukan makan sering yang perlu dilakukan kalau kita itu punya masalah asam lambung, tapi kita perbaiki kualitas asam lambung kita dulu. Salah satunya seperti itu. Kesalahan ketiga, ya. Nah, jadi sebelum kesalahan ketiga, saya ingin share di sini salah satunya studi yang saya bawakan, meal frequency. Ya, jadi dampak dari kita frekuensi makan saja yang sering, ini bisa berdampak pada resistensi insulin tadi. Ya, ini pada orang-orang yang di middle age, orang-orang usia parubaya, sampai orang-orang yang sudah lansia. Nah, itu ya. Jadi bahkan kita tidak merubah dari jenis makanannya, jenis nutrisinya, tapi hanya dari frekuensi, ini bisa berdampak pada resistensi insulin. Kesalahan yang ketiga adalah hanya olahraga jalan. Nah, bukan saya mengatakan bahwa jalan itu nggak baik ya, jalan itu nggak sehat. Tentu jalan kaki itu adalah olahraga yang sehat, baik untuk kita punya kardiovaskuler ya, jantung dan pembuluh darah. Tapi masalahnya kalau orang sudah lansia, kemudian olahraganya hanya jalan, artinya apa? Otot skeletalnya tidak dilatih. Dampaknya apa? Pertama, massa ototnya menurun. Yang kedua, sensitivitas insulinnya menurun. Karena apa? Karena sudah saya jelaskan tadi ya, dampak insulin pada otot kita. Juga orang-orang yang mengalami penurunan massa otot itu dia adalah cara untuk kita meningkatkan sensitivitas insulin. Yang ketiga adalah rawan terjadi cedera sendi dan penurunan kepadatan tulang, karena otot itu seperti shock breaker-nya. Ya, jadi kalau kita itu mengalami hentakan, kita jalan aja deh, nggak sampai lari ya, kalau kita jalan, kalau kita lompat dan lain-lain. Nah, yang namanya otot itu adalah shock breaker-nya, dia bantalannya. Akhirnya kalau kita tidak punya otot yang cukup, langsung kena sendi. Itu ya, sering terjadi radang sendi, artritis, dan kemudian terjadi penurunan kepadatan tulang. Di sini adalah salah satu studinya ya. Jadi kalau kita punya resistensi insulin ya, pada orang-orang yang terjadi penurunan massa otot ya, itu sangat wajar, sering kali terjadi pada orang-orang yang tua. Nah, itu sebabnya yang saya sarankan untuk lansia ya, beberapa saran yang tepat yang bisa saya berikan buat sobat sehat mungkin yang punya orang tua atau mungkin ya punya keluarga kerabat yang sudah lansia yang ingin hidup sehat. Pertama yang ingin saya sarankan adalah makan saat lapar, berhenti saat kenyang. Mungkin ini cukup kontradiksi dengan beberapa saran yang seringkali disarankan, ya berhenti sebelum kenyang, ya makan sebelum lapar, seringkali kan seperti itu. Jadi tujuannya untuk apa sih? Supaya kita belajar untuk mendengarkan sinyal alami dalam tubuh kita. Kalau kita itu seringkali tidak mendengarkan atau kita kurang bisa mendengarkan, memang seringkali ketika orang itu sudah punya gangguan metabolik. Tapi ini konteksnya untuk orang yang masih sehat ya, orang-orang yang masih dalam arti tidak punya gangguan metabolik, ini bisa diberlakukan ya, kecuali untuk orang-orang yang sudah punya gangguan metabolik memang seringkali sinyalnya error ya. Jadi kalau kita makan saat lapar ya, kalau lapar terus ya makan terus, jadinya kan seperti itu ya. Jadi ini konteksnya untuk orang yang tidak punya gangguan metabolik ya, lansia yang sehat konteksnya. Yang kedua adalah konsumsi protein dan lemak yang cukup. Nah, karena apa? Keduanya sebetulnya penting untuk menjaga fungsi ginjal kita, untuk kesehatan otot dan keseimbangan hormon pada lansia. Yang ketiga, ya, lakukan olahraga beban sesuai kemampuan.
Saya nggak pernah mengatakan bahwa olahraga beban harus makin berat makin baik, tidak ya, tapi kita lakukan sesuai kemampuan ya, tujuannya untuk mempertahankan massa otot dan kita juga meningkatkan sensitivitas insulin dan juga memperkuat tulang. Yang keempat adalah lakukan evaluasi kesehatan secara berkala ya, meskipun sudah melakukan semua ya pola hidup yang sehat ya, apalagi yang dianggap sehat ya, kita perlu tetap melakukan pemantauan terutama fungsi ginjal ya, tekanan darah, gula darah, karena ini bisa menyebabkan kerusakan organ ginjal yang namanya tekanan darah, gula darah, insulin yang tadi saya katakan. Dan yang terakhir adalah hindari konsumsi obat-obatan jangka panjang. Jangan punya mindset kalau udah tua wajar minum obat seumur hidup ya, itu bukan hal yang wajar ya. Tentu dalam arti beberapa obat itu punya benefit, punya keuntungan. Saya nggak mengatakan semua obat itu nggak baik untuk dikonsumsi, bukan ya, tapi ketika kita konsumsi obat jangka panjang apalagi tanpa memperbaiki pola hidup, nah ini yang akan menyebabkan suatu lingkaran setan yang menyebabkan kita punya banyak masalah-masalah yang baru. Semoga dari sini Sobat Sehat lebih paham ya bagaimana cara kita untuk melihat bukan usia itu bukan penentu satu-satunya metabolisme kita. Memang ketika kita usia ada pergantian, ada terjadi switch kita punya metabolisme, tapi itu bukan yang paling besar. Yang paling besar justru karena kita punya pola hidup, apalagi kita punya kebiasaan yang kita anggap benar, yang kita anggap sehat, yang sebetulnya justru bisa membuat kesehatan kita makin menurun. Semoga sampai sini bisa bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you. Yang saya sarankan untuk lansia ya, beberapa saran yang tepat yang bisa saya berikan. Pertama yang ingin saya sarankan adalah makan saat lapar, berhenti saat kenyang. Tujuannya untuk apa sih? Supaya kita belajar untuk mendengarkan sinyal alami dalam tubuh kita. Yang kedua adalah konsumsi protein dan lemak yang cukup. Nah, karena apa? Keduanya sebetulnya penting untuk menjaga fungsi ginjal kita, untuk kesehatan otot dan keseimbangan hormon pada lansia. Yang ketiga, ya, lakukan olahraga beban sesuai kemampuan. Kita lakukan sesuai kemampuan ya, tujuannya untuk mempertahankan massa otot dan kita juga meningkatkan sensitivitas insulin dan juga memperkuat tulang. Yang keempat adalah lakukan evaluasi kesehatan secara berkala. Kita perlu tetap melakukan pemantauan terutama fungsi ginjal ya, tekanan darah, gula darah, karena ini bisa menyebabkan kerusakan organ ginjal. Dan yang terakhir adalah hindari konsumsi obat-obatan jangka panjang. Jangan punya mindset kalau udah tua wajar minum obat seumur hidup ya, itu bukan hal yang wajar.